Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Saida. Saya dari kelas A3, Prodi Bimbingan Konseling tahun 2024, mahasiswa IKIP Siliwangi, Cimahi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jawaban soal UAS yang membahas mengenai studi kasus. Yuk kita simak jawabannya. Oke, kita akan bahas studi kasus yang pertama. Di sini terdapat masjid yang megah dan juga tempatnya di tempat strategis, namun jarang sekali orang datang ke masjid, hanya di waktu-waktu tertentu saja. Dan adapun anak-anak muda yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan masjid sehingga masjid itu kurang ramai seperti yang seharusnya. Nah, kita ditugaskan untuk membuat program-program apa saja sehingga masjid ini kembali ramai. Oke, pada pertanyaan pertama di sini, bagaimana masjid bisa membangun spiritualisme masyarakat yang ada di sekitar? Nah, caranya saya memiliki 4 program. Yang pertama adalah membiasakan kegiatan berzikir dan juga bersolawat setelah melaksanakan sholat, baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat duha. Nah, dengan begitu nanti mereka akan mulai bisa terus terbiasa, seperti misalkan kita meminta ustadz ataupun kita sebagai seorang perwakilan masjid melakukan zikir menggunakan mikrofon sehingga terdengar oleh orang-orang yang berada di luar masjid, dan lama kelamaan itu akan terbiasa dan juga mulai melantunkan lantunan-lantunan yang Islamiyah seperti itu. Lalu yang kedua adalah menyelenggarakan pengajian untuk mempelajari ilmu agama seutuhnya nih, seperti fikih, tajwid, tauhid, lalu di sini ada akhlak dan juga sejarah-sejarah agama Islam nih, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa dan lansia bisa mengikuti kegiatan tersebut dalam jangka harian ataupun mingguan. Program yang ketiga yang saya buat adalah memfokuskan khutbah terkait masjid. Maksudnya seperti apa? Yaitu kita meminta atau menyarankan pengisi khutbah untuk materinya mengenai keberadaan masjid ataupun yang terkait dengan masjid seperti itu. Misalkan pentingnya masjid sebagai tempat beribadah. Nah, seperti itu. Dari situ kepala keluarga mengetahui manfaat masjid. Lalu nanti mereka akan mengajak istri dan juga anaknya mengetahui apa itu masjid yang sesungguhnya seperti itu, sehingga masjidnya akan ramai. Kemudian yang keempat yaitu menggelar kegiatan besar saat memperingati Hari Besar Islam. Nah, di sini kita bisa ambil contoh Maulid Nabi. Nah, kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh agama yang terkemuka, kemudian nanti dibarengi dengan sholawat-sholawat dan juga lantunan-lantunan Islamiyah yang lainnya. Dan di sini pasti akan melihat nih banyak banget antusias dari masyarakat dan juga remaja. Nah, dengan begitu kita bisa membuat masjid itu seakan-akan ada. Nah, dengan begitu nanti masyarakat mulai mengerti dengan keberadaan masjid. Nah, itulah program-program yang saya lakukan untuk meningkatkan spiritualitas masyarakat. Lalu yang kedua di sini adalah bagaimana cara masjid untuk meningkatkan kesehatan rohani dan juga jasmani. Nah, program kesehatan rohani. Program kesehatan rohani dapat dilakukan dengan kita melakukan program pengajakan kepada setiap masyarakat setiap hari dengan cara menggunakan mikrofon ataupun kita berbaur secara langsung. Misalkan kita mengajak anak-anak, remaja, teman sebaya ataupun orang tua untuk yuk bapak ibu teman-teman semuanya kita ngaji bareng, kita sholawat bareng, kita sholat berjamaah bareng seperti itu. Kita ingatkan setiap harinya walaupun nanti misalkan kita dapat penolakan itu tidak apa-apa. Nah, nanti hingga kita jangan sampai lelah untuk memberitahukan hal itu setiap hari, sehingga nanti akan muncul keinginan dari diri mereka sendiri untuk datang sendiri kepada masjid tersebut. Lalu di sini yang kedua adalah program kesehatan jasmani. Nah, di sini bisa kita lakukan yang pertama adalah meminta melalui ustadz atau ustazah yang menyampaikan informasi mengenai kesehatan
tubuh seperti apa, terus juga pentingnya menjaga kesehatan dengan berolahraga ataupun dengan mengonsumsi makanan-makanan sehat seperti itu. Program selanjutnya adalah melakukan penyuluhan mengenai kesehatan ataupun mengadakan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang dilakukan oleh masjid atau di masjid seperti itu. Untuk yang kedua itu. Lalu untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana cara pendidikan dapat diselenggarakan? Nah, ini tuh dengan mengadakan pengajian. Pengajian ini bisa untuk meningkatkan kegiatan mereka. Nah, ini bisa dilakukan dari mingguan ataupun harian. Ini rutin ya hitungannya, jadi terus berlangsung. Nah, ini bisa mulai dari 3 kategori, yaitu anak-anak, remaja, usia dewasa, dan juga lansia. Nah, untuk anak-anak bisa mulai dengan materi-materi dasar seperti mulai membaca Iqra, membaca Al-Quran, tajwid, ataupun fikih dan yang lainnya. Lalu ini masuk ke yang pengajian remaja. Pengajian remaja ini mulai ke pembahasan mengenai hal-hal yang relevan dalam kehidupan remaja nih. Hal seperti misalkan tentang berpacaran ataupun tentang merokok dan lainnya yang merusak tubuh. Nah, jadi mereka tahu nih batasan-batasan apa saja untuk mereka dalam melakukan kegiatan ataupun yang mereka sukai seperti itu. Nah, adapun di sini pengajian untuk orang dewasa maupun lansia. Ini lebih ke materi yang diambil adalah materi keseharian tentang kehidupan yang relate banget nih sama kehidupan masa-masa seperti itu. Lalu juga di sini bisa dengan evaluasi diri mengenai diri kita sendiri, sudah dekat apa belum dengan Allah. Dengan begitu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pengajian-pengajian kayak gini itu biasanya harusnya ya kita sarankan nih akan membuat program menggunakan mikrofon selalu. Jadi mikrofonnya selalu nyala hingga masyarakat yang nggak datang ke masjid pun tahu isi dari pengajian-pengajian yang sedang diselenggarakan seperti itu. Nah, lalu untuk yang keempat di sini adalah bagaimana masjid dapat membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, ini bisa dalam menjalankan program menjadikan masjid sebagai tempat untuk pengumpulan dan juga distribusi zakat, sodako, dan juga infak nih. Nanti yang akan disalurkan lagi kepada masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Lalu yang kedua, di sini masjid menjadi pusat promosi masyarakat. Nah, misalkan ini ada usaha kecil-kecilan. Nah, mulai dari masjid, kayak ibu-ibu pengajian, ini Bu saya jual ini kayak gitu. Lalu juga di sini bisa membuka koperasi sehingga membuat masyarakat meningkatkan perekonomiannya sebagai anggota koperasi seperti itu. Mungkin itulah yang dibahas dalam kasus yang pertama melalui program-programnya. Untuk jangka panjangnya ketika program ini terus dilakukan pasti akan berdampak begitu besar membuat masjid menjadi lebih ramai dan juga terlihat keberadaannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, pada kasus yang kedua ini kita membahas mengenai seorang guru bernama Ustadz Hasan yang cenderung terlalu keras dalam pembelajarannya sehingga murid-murid merasa tidak nyaman dan juga menjauhi Ustadz Hasan tersebut. Lalu kita diperintahkan untuk mencari solusi agar Ustadz Hasan ini menjadi seorang pendidik yang ideal dan juga sesuai dengan agama Islam. Nah, ada pertanyaan yang pertama dalam kasus ini, yaitu apa saja prinsip utama yang bisa membantu Ustadz Hasan membangun pendekatan emosional dengan muridnya. Di sini saya ada prinsip mengenal dan juga memahami murid berdasarkan surat An-Nahl ayat 125, di mana pendidik ini harus mengenal kemampuan dan juga kelemahan hingga kekuatan masing-masing siswa yang ada di sekolah seperti itu. Walaupun tidak secara keseluruhan tetapi secara garis besar Ustadz Hasan harus paham mengenai emosi yang dimiliki oleh anak-anak tersebut dan juga memahami hal tersebut.
Lalu prinsip yang kedua adalah membangun hubungan yang baik. Nah, menurut Al-Imran ayat 159, seorang pendidik harus bisa memberikan kasih sayang, kepercayaan, dan juga kesabaran dalam mendidik. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah proses pengajaran yang pasti butuh kesabaran dalam hal tersebut. Lalu, prinsip yang ketiga, Ustadz Hanan ini harus menjadi perilaku yang teladan seperti itu ya, dimana sesuai surat Al-Ahzab 121. Lalu yang ketiga di sini Ustadz Hanan harus menjadi suri teladan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan bahwa pendidik teladan adalah pendidik yang berperilaku, yang berbicara, yang berakhlak dengan baik seperti itu. Lalu ada prinsip yang keempat, yaitu seorang yang sabar dan juga santun. Al-Ahzab ayat 31 membuat pemaparan bahwa memang seorang pendidik harus lebih sabar dan juga santun dalam melakukan pengajaran kepada murid-muridnya. Lalu di sini prinsip yang keenam. Prinsip yang keenam adalah mendengarkan aktif. Jadi Ustadz Hanan di sini itu menjadi seorang pendengar yang baik ketika murid-murid meluapkan perasaan emosional mereka sesuai dengan Al-A'raf ayat 204, dan juga ini memahami apa aja sih kebutuhan dari murid-murid tersebut sehingga muridnya itu jadi lebih dekat lagi dengan Ustadz Hasan. Oke, yang keenam di sini prinsipnya adalah memberikan motivasi. Dengan memberikan motivasi, Ustadz Hanan ini mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidangnya. Jadi mereka percaya nih kepada Ustadz Hasan. Nah, dengan begitu mereka akan menjalin hubungan emosional. Lalu prinsip yang terakhir adalah prinsip adil dan juga objektif dalam menilai seorang murid tanpa ada hal-hal yang lainnya gitu. Di sini berdasarkan surat An-Nisa ayat 135. Nah, itulah prinsip-prinsip yang bisa membantu Ustadz Hasan dalam membangun hubungan emosional dengan murid-muridnya. Lalu di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu di mana sebutkan 3 strategi untuk Ustadz Hasan membangun hubungan emosional. Nih, strateginya yang pertama dari saya adalah untuk menyadari emosi anak-anak. Jadi Ustadz Hasan karena mungkin memiliki emosi yang keras gitu, terlalu dihitung, tak terlalu disiplin. Nah, di sini Ustadz Hasan harus mengenali dulu emosinya nih, emosi Ustadz Hasannya sendiri seperti apa, diidentifikasi oleh Ustadz Hasannya sendiri dalam melakukan evaluasi diri dan peka terhadap orang lain di murid-muridnya. Oh, ternyata muridnya selama ini tuh merasa takut dengan saya gitu sebagai seorang guru. Jadi saya harus melakukan evaluasi diri dengan mengetahui emosi anak-anak nih, apakah mereka bahagia dengan kita atau tidak. Nah, strategi yang kedua adalah mengakui emosi sebagai peluang untuk menjalin kedekatan. Jadi memang, oh ternyata dengan kita bisa mengontrol emosi, kita bisa lebih dekat nih dengan anak-anak. Seperti itu yang bisa dilakukan oleh Ustadz Hasan. Dan juga dengan begitu dia bisa menghilangkan kesan-kesan yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Lalu, strategi yang ketiga yang bisa saya berikan adalah dengan mendengarkan empati dan juga meneguhkan perasaan anak nih. Dengan begitu, Pak Hasan bisa menjadi seseorang yang dipercaya oleh murid-murid. Oh iya, ternyata Pak Hasan tuh baik ya, karena mau mendengarkan dan juga memberikan solusi nih kepada kita. Seperti itu yang bisa dilakukan dalam pemberian strategi-strateginya agar bisa Pak Ustadz Hasan ini menjalin hubungan yang lebih baik lagi ke depannya bersama murid-murid. Lalu pertanyaan ketiga dalam kasus ini adalah berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang kondusif, menyenangkan dan juga tetap islami. Nah, contohnya adalah menggunakan metode membuat materi yang semenarik mungkin. Dengan berkembangnya teknologi, kita bisa membuat kayak
hal-hal yang lebih kreatif lagi menggunakan misalkan PPT yang menyenangkan, ataupun di sini juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih seru dengan adanya ice breaking dan yang lainnya nih, sehingga murid-murid itu aktif, kreatif, dan juga senang saat melakukan pembelajaran. Metode yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan menata ruang kelas. Nah, dengan menata ruang kelas ini semuanya berkontribusi nih, mulai dari membereskan bangku, membuat hiasan, dan juga yang lainnya itu bisa membangun pelajaran yang kondusif karena kelasnya nyaman, bersih, rapi, dan juga akhirnya ya ini kelasnya nyaman banget, seperti itu membuat mereka belajar lebih senang lagi, lebih semangat lagi. Lalu metode yang ketiga adalah membuat aturan bersama. Dengan begini kita ada peran musyawarah, terus juga ada kegiatan-kegiatan memberikan hak dan juga kewajiban, seperti itu, dimana menghargai, toleransi juga dihadirkan dalam pembentukan aturan ini. Ketika mereka membuat aturan sendiri, mereka pula yang akan pastinya menepati aturan-aturan tersebut. Mungkin itulah pembahasan yang dapat dijelaskan dalam studi kasus yang kedua. Baik, kita sudah sampai ke pembahasan yang terakhir mengenai pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, serta pernikahan dalam Islam. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini tuh artinya rahmat untuk alam. Konsep ini menekankan bahwa Islam itu bukan hanya untuk agama Muslim, tetapi untuk semua makhluknya. Nah, di sini juga kita diajak untuk selalu berbuat baik dan juga memberikan manfaat kepada setiap orang dan juga lingkungan. Adapun makna lainnya sebagai rahmatan lil alamin adalah sesuatu yang dimunculkan dalam wujud kedamaian dan juga memberikan kasih sayang bagi manusia ataupun semesta. Itulah mengenai rahmatan lil alamin. Namun ada juga nilai-nilainya di sini. Yang pertama adalah nilai keadilan, di mana kita harus adil dalam segala hal, dalam berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama manusia, ataupun dengan alam semesta. Lalu nilai yang kedua adalah nilai kasih sayang, di mana kita harus memberikan kasih sayang kita kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga adalah nilai toleransi. Di sini terkait perbedaan dan juga pendapat dan juga keyakinan. Kita harus mulai menghargai dan juga menghormati hal-hal seperti itu. Yang terakhir adalah nilai kedamaian, di mana Islam ini hadir sebagai agama yang damai tanpa ada kekerasan sedikit pun. Nah, yang selanjutnya mengenai pemahaman ekonomi syariah. Ekonomi syariah di sini merupakan masalah-masalah ekonomi yang dikaitkan dengan paham-paham nilai-nilai Islam. Nah, sepertinya ini tuh berbeda sekali dengan ekonomi pada umumnya, karena ekonomi pada umumnya itu ada yang namanya kapitalisme, sosialisme, ataupun negara kesejahteraan. Ini sangat berbeda dengan hal tersebut. Nah, ini tujuan dari ekonomi syariah ini adalah untuk keadilan, untuk keseimbangan, serta untuk kemasyarakatan. Nah, kenapa sih dengan begitu? Karena di sini juga berdasarkan dengan nilai-nilai yang ada dari sisi Islamnya, seperti Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan juga Qiyas. Seperti itu mengenai pengertian ekonomi syariah. Lalu di sini ada mengenai ikatan pernikahan dalam Islam. Nah, pernikahan dalam Islam diartikan sebagai sesuatu yang suci, di mana dua insan saling mencintai dan juga ingin adanya membangun keluarga yang harmonis. Ada beberapa lagi perspektif mengenai pernikahan Islam ini. Yang pertama adalah pernikahan dalam Islam dipandang sebagai mitagasan galiza, di mana tidak hanya dua orang saja, melainkan juga
membangun keluarga yang harmonis, bahagia, saling memahami, saling memberi kasih sayang seperti itu. Dan di sini pun Islam dalam pernikahan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berbahagia. Serta yang terakhir, Islam ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dilakukan sebagai pencapaian kesempurnaan ibadah seperti itu. Nah, itulah mengenai pemahaman-pemahaman terhadap Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, serta mengenai pernikahan dalam Islam. Baiklah teman-teman serta Bapak Acep sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada kekeliruan dalam menyampaikan materi dan juga ada salah kata dalam pembicaraan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.